Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Jumat 13 Agustus 2021 dalam Pekan Biasa yang ke-19. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Mari kita hening sejenak mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang penuh berkat. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar sungguh indah dan luar biasa. Mengapa kok demikian? Karena di sinilah titik dari sakralnya sakramen perkawinan dan juga sakramen imamat dalam perjalanan hidup gereja Katolik. Saya pada kesempatan ini ingin mengajak kita bersama untuk merefleksikan satu kata, yaitu kesetiaan. Dua sakramen ini saya gambarkan kata kuncinya, yakni setia. Bahwa setia, sanggupkah engkau tidak ingkar akan Allah? Apa yang Tuhan Allah rancang dalam perjalanan hidupmu dan engkau tanggapi dengan hati yang terbuka melalui pilihan bebasmu. Apabila hari ini engkau memilih untuk menjalani hidup berkeluarga maupun memilih untuk menjalani hidup selibat, maka perjuangkanlah kata setia ini. Perkawinan Katolik adalah sakramen yang menjadi tanda kehadiran secara penuh Tuhan Allah. Maka perkawinan Katolik menjadi simbol cinta Kristus dan umat manusia. Apabila saat ini engkau berkeluarga, maka kalian dalam Injil tadi disebutkan bukan lagi dua, melainkan menjadi satu daging. Maka hidupilah semangat cinta dalam hidup berkeluarga itu. Dan apabila hari ini engkau memilih untuk hidup selibat, baik itu menjadi imam, biarawan, biarawati,
maka juga sama, perjuangkanlah kesetiaan, cinta dan kemurnian untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah yang telah memanggil engkau. Para sahabat yang terkasih, sekiranya perjalanan hidup kita setiap hari dengan pilihan bebas kita ini, yang kita perjuangkan hanya satu, yakni mempertahankan kesetiaan kita sampai akhirnya nanti. Apabila kita memilih untuk menikah juga sama, perjuangan kita ialah memperjuangkan nilai-nilai kesetiaan, janji-janji suci yang kita ucapkan, yang kita ikrarkan di depan altar Tuhan. Bahwasannya kita diminta untuk sanggup untuk setia dalam keadaan suka dan duka, untung dan malang. Saya rasa bukan hanya ketika kita memilih untuk menikah, tetapi dalam perjalanan hidup sehari-hari kita juga setia memperjuangkan iman kita. Baik saat ini kita dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Baik pada hari ini kita dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, maupun hari ini keadaan kita penuh dengan derayan air mata. Maka para sahabat yang terkasih, Injil pada hari ini sangat sensitif. Kerap kali menjadi senjata bagi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang berada di luar gereja. Kok para imam tidak menikah? Para biarawan-biarawati tidak menikah? Disinilah ada jawabannya. Ada orang yang memang demikian, membuat dirinya tidak menikah karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Inilah alasan yang paling mendasar mengapa para imam, biarawan, biarawati tidak menikah. Ada pendasaran biblisnya dalam kitab suci yang hari ini kita dengarkan. Demikian pun, mengapa kok pernikahan gereja Katolik? Banyak orang-orang yang mungkin beranggapan prosesnya sangat sulit, bahkan butuh waktu persiapan. Bukan bermaksud untuk mempersulit setiap umat yang ingin menikah, tetapi disinilah nilai juangnya. Kalau persiapan hanya kita jalankan berbulan-bulan, mungkin 1 tahun, kita tidak bisa melakukannya. Apalagi kita menghidupi kesetiaan ini seumur hidup kita. Ini pertanyaan refleksi yang sangat penting. Sudahkah Anda berjuang setiap hari untuk menghidupi rahmat kesetiaan ini? Ataukah kita justru menyerah dengan keadaan dan tantangan yang menghambat perjalanan kita setiap hari? Maka kedua sakramen ini sungguh sakral, baik perkawinan maupun imamat. Semua pilihan ada di tangan kita. Kalau kita memilih untuk hidup berkeluarga, hidupilah semangat hidup berkeluarga ini dengan meneladani keluarga kudus Nazaret. Demikian pun kalau kita memilih untuk menjalani hidup selibat, juga hidupilah semangat kesetiaanmu untuk menjadi para pelayan-pelayan umat yang dipercayakan kepada Anda semua. Semoga kita semua dimampukan untuk menghidupi rahmat kesetiaan apapun pilihan hidup kita hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.